Di tengah puing-puing medan perang yang sunyi, berdirilah seorang pria dengan tubuh yang hampir tak berbentuk lagi. Luka-luka terbuka menganga, dan cairan merah gelap yang mengering menempel di kulitnya layaknya saus tomat yang menetes perlahan. Nafasnya bergetar, kakinya gemetar, namun dia tetap memanggil satu nama. Lo Wei. Suara itu pecah, serak, seolah setiap huruf yang keluar merobek isi dadanya sendiri. Kita sudah hidup mati bersama. Kenapa kau tega melakukan ini kepadaku? Di hadapannya berdiri sosok yang dulu ia percayai sebagai saudara. Ekspresi Lo Wei tak lagi hangat seperti dulu. Yang tersisa hanyalah dingin, datar, dan menakutkan. Dengan nada santai yang justru membuatnya semakin sakit, Lo Wei bertanya, apakah ia masih ingat hari ketika bencana pertama turun ke dunia? Hari ketika celah-celah ruang muncul secara acak, menciptakan lorong menuju dimensi asing yang kemudian dinamai Secret Realm. Dari celah itu, monster-monster memuntahkan kehancuran. Umat manusia berada di ambang kepunahan, sampai seseorang menemukan konsep kontrak dengan Secret Realm. Siapapun yang berhasil membuat kontrak akan memperoleh kekuatan yang dinamai Class, sistem kekuatan yang kemudian menjadi fondasi peradaban baru. Untuk bertahan hidup, manusia membentuk pasukan. Ia dan Lo Wei melewati semuanya bersama, badai darah, ratusan monster, medan perang yang tak terhitung, hingga akhirnya mereka melakukan Secret Realm peringkat SSS. Sesuatu yang bahkan dianggap mustahil. Namun justru di puncak kejayaan itu, tatapan Lo Wei berubah tajam. Dan itulah alasan kenapa kau harus disingkirkan. Kekuatanmu sudah melampaui batas kendali. Pemegang kelas terkuat bukanlah aset, ia ancaman. Seseorang yang bisa melampaui rank SSS adalah musuh terbesar kekaisaran. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pedang manapun. Ia terdiam, tak percaya sahabatnya sendiri mengucapkan itu. Lo Wei melanjutkan, tenang namun menghancurkan. Kekuatan sebesar itu harusnya menjadi milik kekaisaran. Karena itulah dia harus mati. Karena itulah keluarga dan teman-temannya ikut dimusnahkan. Semua demi stabilitas kekaisaran. Amarah menyelimuti dirinya. Dengan sisa-sisa kekuatan, ia bangkit untuk menyerang. Namun sebelum sempat bergerak, sebuah ledakan sihir menghantamnya dan melemparkannya jauh ke tumpukan batu. Dari jauh, Lo Wei mengatakan kalau ia sudah merusak armornya sejak awal. Begitu armor itu pecah, racun gabungan langsung masuk ke tubuhnya. Bahkan pemegang kelas level SSS tidak akan selamat dari racun itu. Dan untuk memastikan kematiannya, Lo Wei sampai membawa satu batalion penyihir. Semua hanya untuk membunuh satu orang. Di detik-detik terakhir, kenangan indah mereka berdua melintas di pikirannya. Tawa, janji, pengorbanan, semuanya kini terasa seperti kebohongan. Saudara hidup semati, semua itu palsu. Tepat ketika kesadarannya mulai padam, sebuah suara mekanik terdengar. Panel sistem menjelaskan jika kini dia mampu mengaktifkan skill Mirror World, skill yang mampu membalikan segalanya. 200 tahun pun berlalu. Di tepian sebuah danau, beberapa remaja sedang membuli seorang anak. Korban digantung terbalik di dahan pohon. Tubuhnya dipukul seperti samsak. Ia memohon belas kasihan, namun tawa mereka justru semakin keras. Kepalanya sesekali masuk ke air. Ia meronta, kesal, marah, bertanya mengapa dunia selalu memperlakukannya seperti sampah. Dan jauh di kedalaman, jiwa yang sudah terperangkap selama 200 tahun mulai terbangun. Yaozi, satu-satunya teman yang berusaha menggantikan tindakan kejam itu, memohon, berhenti, dia bisa mati. Namun bocah besar itu hanya menatap dingin. Kalau dia mati, tinggal pakai skill healing. Dan kau, Kyoji,
Kau yang mengantarkan kami ke sini. Kalau dia mati, itu salahmu juga. Kyoji gemetar, mencoba membela diri, namun justru diprovokasi semakin dalam. Baunya digenggam keras, bocah itu mendekat, menatapnya seperti menatap sampah. Wah, samsak seperti kau sudah berani berpendapat. Memangnya kau pikir dirimu berguna? Tangan bocah itu terangkat siap memukul. Namun tiba-tiba, boom! Tiba-tiba tanah bergetar, sebuah celah dimensi muncul di tengah danau. Skrip realem baru terbuka. Semua remaja panik dan kabur pontang-panting. Kyoji yang ketakutan berusaha kabur juga, namun ia menoleh dan melihat temannya masih terikat. Meski tubuhnya gemetar, ia memaksa diri kembali dan mencoba melepaskan ikatan itu. Sial, kenapa kuat sekali? Monster-monster mulai muncul dari skrip alam. Tekanan psikologis menghancurkan Kyoji, tangannya gemetar hebat. Saat salah satu monster hendak menyerang, tiba-tiba Sunce, anak yang terikat itu, menarik Kyoji menjauh tepat waktu. Sunce lalu melancarkan serangan Glacier Tremor. Namun alih-alih menyerang, sihir itu menyembuhkan monster di depan mereka. Panel sistem muncul, basic healing. Kyoji terkejut. Apa kau gila? Kenapa kau heal monster? Di tengah kekacauan, Sunce memeriksa status tubuh barunya. Nama Yunce, level 5, kelas Hunter, skill basic healing, control point basic attack. Dan ia langsung paham, tubuh ini bukan tubuhnya yang dulu. Skillnya adalah skill support yang diremehkan semua orang. Namun sebelum sempat mencerna lebih jauh, gelombang monster menyerang. Kyoji berusaha bertahan, perisainya pecah berkali-kali. Yunce mencoba menggunakan Mirror World. Ia coba ke monster, hasilnya gagal. Ia coba lagi ke pantulan air, hasilnya gagal. Ia coba ke Kyoji, tetap gagal. Ia terus mencoba di tengah serangan mematikan, hingga tiba-tiba sebuah iblis tingkat lanjut muncul. Great Demon memiliki HP sebanyak 1680, MP sebanyak 100, stamina 28, strength 20, agility 10, mental power 5. Kyoji pucat seketika. Kita butuh level 10 untuk mengalahkannya. Kita bisa mati. Ribuan monster mulai bermunculan. Kyoji jatuh, panik, pasrah. Yunce tetap mencoba Mirror World berulang-ulang. Di tengah serangan terakhir monster yang hampir menebasnya, ia memutuskan untuk menggunakan Mirror World kepada dirinya sendiri. Dan akhirnya Mirror World dapat diakses. Setelah aktifnya skill Mirror World, Sunce dapat membalikan skill Control Fight. Tiba-tiba tanah retak, ratusan akar duri merambat keluar dan menyebar ratusan meter, menembus apapun yang ia lewati. Kemudian muncul sistem panel Chaotic Trance, mengubah target menjadi bingung. Monster tidak bisa membedakan kawan atau lawan, mereka saling menyerang satu sama lain. Kyoji ternganga saat monster yang hendak membunuhnya dipukul oleh monster lain. Di belakang Yunce berdiri dengan mata tajam. Jadi ini kemampuan Mirror World. Skill yang tak berguna berubah menjadi mimpi buruk. Untuk pertama kalinya ia tersenyum tipis. Kalau begitu, bagaimana kalau semua skill milikku dibalik?